Selamat siang, selamat pagi, selamat sore untuk anak-anak kami kelas 9 yang belajar di bimbingan belajar Sopo Helios. Tetap belajar di rumah dan tetap perhatikan semua pembelajaran yang kita berikan tentunya dari Sopo Helios ya. Untuk mengingatkan kembali untuk tetap stay di rumah dan sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini segera selesai. Ya, sebenarnya untuk kalian memang tidak akan mungkin lagi ada persiapan UNBK, tapi jika nanti kalau harus ikut tes untuk masuk SMA negeri, ya pastinya juga kau harus belajar. Ya setidaknya apa yang kita bahas saat ini itu nanti kau tinggal mengulang di SMA, ingatkan di SMA kembali. Jadi belajar itu tidak akan ada yang sia-sia. Oke? Hari ini kita ambil soalnya dari pembahasan dari soal-soal UNBK dari tahun-tahun kemarin sampai tahun 2019. Silakan diikuti dan soal ini sudah kita berikan ke masing-masing orangnya. Ya. Kita perhatikan dari soal yang pertama, ya nanti bisa kamu lihat mana yang tidak bisa kamu jawab langsung dicek lah ya, bisa pribadi bisa melalui admin. Pembahasan nomor 1 itu berbicara tentang pesawat sederhana pada bidang miring. Nah di sini dalam kesempatan ini Bapak ingin memberikan sama kalian supaya tidak menghafalkan rumus, ya. Untuk yang pertama di situ ya, untuk yang pertama adalah berbicara tentang pesawat sederhana. Nah, untuk apa arti dari pesawat sederhana itu saya pikir kalian sudah dapat mengerti. Nah, di sini adalah 0,5 meter. Yang bidang miring ini sering disebut dengan S. Apa itu S? Panjang lintasan yang akan dilalui. Nah, ini bendanya yang ingin kamu pindahkan dari dasar sampai ke puncak. Nah, itu adalah panjang lintasan yang harus dilaluinya. Sementara untuk yang 0,5 adalah ketinggian bidang miringnya. Ya, begitu ya. Yang sering menjadi pertanyaan, jika W-nya itu adalah 10 Newton, ya, jika W-nya 10 Newton, pertanyaannya berapakah gaya yang bisa menarik? Nah, jadi kalau Bapak gambarkan soal arah daripada gayanya, maka dia akan ditarik ke atas dengan gaya F. Nah, terus gaya beratnya kemana? Gaya berat itu ke bawah. Oke, gaya beratnya ke bawah. Maka bagaimana supaya kita tidak menghafal rumus? Lihat yang searah. Lihat yang sejajar, F sejajar S. Maka F dot S, kemudian tinggi dengan berat. Ingat, berat itu adalah hasil perkalian antara massa dengan gravitasi. Berarti arahnya ke bawah. Maka W dikali dengan ketinggiannya. Maka F yang ditanya. F dikalikan dengan 2 sama dengan beratnya disebutkan 10. Ini ketinggiannya 0,5. Maka F itu sama dengan ini 5 bagi 2, 5/2, dapat hasilnya adalah 2,5 Newton. Itulah soal yang pertama, ini soal UNBK tahun 2014. Oke, 2,5 Newton. Itu soal pesawat sederhana yang pertama. Kemudian soal yang berikutnya nomor 2 juga itu berbicara pesawat sederhana. Bapak pikir kalian sudah bisa mengerti untuk mendapatkan itu ya. Kita lihat soal-soal yang agak sedikit sulit ya. Nomor 9. Nomor 9 itu seringkali anak-anak kelas 9 itu masih sedikit bingung karena adanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam hal ini Bapak akan coba mempermudah bagaimana supaya kalian cepat dapat memahami rangkaian seri dan rangkaian paralel di dalam pembahasan soal-soalnya. Nah, bisa diperhatikan di dalam soalnya
Jika R1 sama dengan R2, mana R1-nya? Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Disebutkan di dalam soal itu nilai dari R1-nya sama dengan R2. R1 sama dengan R2 yaitu 10 ohm. Juga R3 sama dengan R4 yang nilainya itu adalah 8 ohm ya, sama dengan 8 ohm. Dengan jumlah tegangan besarnya adalah 12 volt. Bisa macam-macam yang ditanya ya adik-adik ya. Pertanyaannya di sini sebenarnya adalah besarnya kuat arus I. Nah, kalau hanya itu pertanyaannya sangat gampang. Jika ditanya berapakah kuat arus pada rangkaian ini, maka apakah langkah kita yang pertama? Pertama adalah kamu harus memperhatikan dulu kira-kira mana yang lebih baik saya satukan dulu. Apakah R1, R2 saya satukan dahulu atau R3 dengan R4? Jadi nanti beberapa bentuk soal akan kadang serikan dulu baru paralelkan, atau ada bentuk soal paralelkan dulu baru serikan. Nah, di sini yang harus perlu kamu perhatikan dalam bentuk soal ini, saya pikir kita setuju ada enaknya ini kita paralelkan terlebih dahulu. Maka paralelnya ingat apa rumusnya? 1/Rp sama dengan 1/R3 tambah 1/R4. Begitu ya adik-adik ya. Maka kita dapatkan 1/8 tambah 1/8. Ini 1/Rp. Maka 1/Rp sama dengan 2/8. Berarti Rp-nya langsung balik, dapat 4. 8 bagi 2. Sehingga jika ini Bapak gambarkan kembali, jika ini digambarkan kembali, maka sekarang gambarnya begini. Nah, kenapa Pak? Mana R3 R4-nya? Iya kan kita sudah satukan. Berarti ini tadi R1 yang 10 ohm, ini 10 ohm. Sekarang berapakah nilai daripada hasil paralel dari R3 dan R4? Hasil paralelnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat ini sudah rangkaian apa? Ini sudah rangkaian seri. Bagaimana cara menyatukan yang seri? Berarti langsung dijumlahkan 10 tambah 10 tambah 4. Maka R serinya adalah 24 ohm. Sehingga I dengan hukum ohm dapat kita cari dengan tegangan dibagi hambatan. Tentu saja hambatan totalnya. Maka tegangannya tadi misalnya adalah 12, juga R totalnya adalah 24, maka setengah. Berarti besar kuat arus yang jalan di situ adalah setengah ampere. Tapi untuk soal HOTS-nya, High Order Thinking Skill-nya, yang udah sampai saat ini, kadang yang ditanya itu bisa saja berapakah tegangan pada hambatan kedua. Nah, jika kuat arus yang ditanya itu untuk keseluruhan, ya beginilah kita buat cara mengerjakannya. Cari dulu R totalnya. Sekarang bagaimana jika yang ditanya itu berapakah tegangan pada hambatan kedua? Jadi yang ditanya itu pada hambatan yang kedua. Perlu adik-adik perhatikan dalam hal ini bahwa jika disebut rangkaian seri, maka tegangan dibagi. Ingat, tegangan dibagi. Jadi, meski tegangannya 12 volt di sini, bukan berarti di R1 besar tegangannya 12. Tidak. Maka di situ perlu pemahamannya. Pada rangkaian paralel, arusnya yang dibagi. Sehingga dapat kita pastikan, tadi kita katakan bahwa arus yang mengalir itu 1,2 ampere. 1,2 ampere jalan-jalan-jalan. Anggap, kalau Bapak sih bilangnya anggap ini jembatan. Iya kan? Jembatan satu-satunya yang harus dijalani 1,5 ampere, 1,2 ampere itu, ya itu. Baru dia juga jalan ini. Cuma kalau di sini dia harus terbagi, yang setengah itu harus terbagi. Nah, tapi kalau di sini jika ditanya berapakah kuat arus pada hambatan pertama, ya sama 1,5 ampere. Berapakah I pada R yang kedua juga sama di 1,5 ampere. Ingat, ini rangkaian paralel. Apakah I di R3 juga 1,5 ampere? Tidak. Maka, apa langkah yang harus kita cari tahu dulu?
Ketika arusnya sudah melewati hambatan, itu artinya tegangan itu sudah terpakai sebahagian. Sekali lagi Bapak tekankan, jika arusnya sudah melewati hambatan, itu artinya bahwa tegangan sudah terpakai sebahagian. Maka tegangan yang sudah terpakai pada hambatan yang pertama, I V per R, maka V sama dengan I kali R. Maka I dikalikan dengan R. Maka I-nya kita dapatkan setengah tadi, dengan besar R-nya di sini adalah 10. Maka dapat berapa? 5 volt. Nah, berarti di sini saja pun sudah 5 volt. Karena hambatannya sama, dengan cara yang sama seperti ini, pasti juga akan kita dapatkan pada hambatan kedua juga pasti 5 volt. Paham? Nah, 5 volt sini sudah terpakai, 5 volt sudah terpakai. Padahal dari sumber hanya 12 volt. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan? Di sini 5 total sudah 10. Sisanya berapa lagi? 2. 2 itulah yang digunakan oleh rangkaian paralel. Pertanyaannya, Pak, apakah sama tegangan di R3 dengan R4? Betul. Karena sifat daripada rangkaian paralel itu adalah arusnya yang dibagi, tetapi tegangannya sama. Namun kalau pada rangkaian seri, tegangannya yang dibagi, arusnya yang sama. Nah, sehingga jika ditanya berapakah arus atau tegangan pada R3, sudah pasti V pada R3 itu pasti sama dengan V pada R4. Berapa? Ya sisa 2 lagi tadi. Berarti tinggal 2 volt. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Lalu Pak, bagaimana kita untuk mencari arusnya? Oke, sangat gampang. Arusnya berapa? Arusnya tadi bagaimana kita mencari kuat arus? Maka I pada R yang ketiga itu adalah V per R. R keberapa? R ketiga. Tadi berapa tegangannya di situ lagi nih? Itu adalah 2. Berapakah tadi hambatan ketiga? 8. Berarti 2 per 8. Berarti ada 1/4 ampere. I pada R4 berapa? Tegangan bagi R4. Maka sama 2 per 8 juga dapat 1/4 ampere. Jadi yang setengah itu masuk ke sini 1/4, masuk ke sini 1/4. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik untuk menyelesaikan bagaimana pemahaman berbicara tentang rangkaian seri dan paralel. Kita lanjutkan. Sekarang bisa kamu perhatikan lagi soal nomor 7 ya, nomor 7. Soal di nomor 7 juga masih berbicara listrik, tapi tergantung kepada penghantarnya. Maka nanti di situ ada hambatan jenis, tergantung kepada penghantarnya. Saya bacakan buat kalian ya. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang L. Iya, diketahui kawat penghantarnya panjangnya adalah L. Dan luas penampang A, luas penampangnya adalah A. Memiliki hambatan sebesar 120. Memiliki hambatan sebesar 120 ohm. Jika kawat dengan bahan yang sama ya memiliki panjang 2L, berarti L yang keduanya adalah 2L dengan luas penampang A yang keduanya adalah 3A. Pertanyaannya, tentukanlah hambatan kawat yang kedua. Ada kata kuncinya di situ adik-adik. Kata kuncinya adalah jenisnya sama. Pada pembahasan soal ini, maka perlu Bapak berikan persamaannya. Jika dia hambatan jenis, maka hambatannya dapat dicari dengan Rho L per A. Sekali lagi, Rho itu apa? Rho itu adalah hambatan jenisnya. Maka akan berbeda hambatan jenis jika dia besi, jika dia kawat, jika dia tembaga, dan semua penghantar arus listrik. Dan biasanya di dalam soal itu sudah diketahui. Nah, di sini perbandingan adik-adik. Di sini perbandingan.
Perbandingan tentang dua kawat yang berbeda ukuran, namun jenisnya sama. Pertama, panjangnya L, luasnya A, hambatan yang dia miliki adalah 120 ohm. Bagaimana jika ada kawat yang sama jenisnya memiliki panjang 2L dengan luas 3A, R keduanya berapa? Nah, kata kunci atau cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini buat adik-adik kelas 9, maka kalian bisa dengan cepat mengerjakan dengan menggunakan perbandingan R1 berbanding R2. Nah, berarti sedikit ya, jenisnya sama, berarti row yang pertama sama dengan row yang kedua, kira-kira gitu ya. Maka row L yang pertama kali A yang pertama per row L yang kedua per A yang kedua. Nah, siapa yang duluan kita bisa selesaikan adik-adik? Row-nya bisa kita selesaikan. Loh, kenapa Pak? Karena jenisnya sama. Maka R1 per R yang kedua ini silahkan dirubah menjadi apa nih? L1 per A1 menjadi kali A2 per L yang kedua. Dijelaskan di dalam soal bahwa R1-nya adalah 120, kita cari R2-nya. L1-nya L, A1-nya A, perhatikan ya, LA. Nah, dikalikan dengan A keduanya berapa nih? 3A dengan L yang keduanya berapa nih? 2L. Nah, 2L ya. Nah, apa yang bisa kita lihat lagi di sini adik-adik? A, L bisa kita selesaikan. Maka yang kita dapatkan 120 per R yang kedua sama dengan 3 per 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagi 3 dapat berapa Dek? 40. Sehingga R yang keduanya sekarang jadi berapa nih? 80 ohm ya. Nilainya adalah 80 ohm. Nah, jadi sangat gampang. Silahkan diikuti tetap di rumah ya adik-adik ya. Bahwa Sopo Ilus itu tidak libur, betul ya. Kita tetap melayani kalian. Jika ada soal-soal, kalian belajar di rumah, kalian temukan ada permasalahan yang tidak bisa kalian jawab, kirim ke admin atau bisa chat pribadi buat Bapak ya. Nah, gitu dia. Mari kita lihat soal selanjutnya. Jadi sangat gampang ya. Mari kita lihat soal selanjutnya. Nah, kali ini Mario berbicara tentang gelombang. Berbicara tentang gelombang itu jika kalian lihat itu ada di nomor 15 ya. Semua soal-soalnya kita ambil dari soal-soal apa itu? Kita ambil dari soal-soal UN kemarin-kemarin ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ayo, siapa yang udah lupa tentang ini? Bagaimana cara menghitung gelombangnya dan bagaimana menghitung cepat rambatnya? Ya. Nah, di sini dan dituliskan, perhatikan. Oke. Sampai ke sini. Nanti dilihat soalnya ya. Dengan panjangnya katanya sebesar 60 cm. Di sini 0,3 sekon. Nah, pertanyaannya di situ adalah ditanya tentukanlah berapa frekuensinya dan juga berapa cepat rambatnya. Nah, apa yang perlu kita ingat di sini? Yang perlu adik-adik ingat adalah apa kemarin? Apa rumus untuk mencari F? F itu apa? Banyak gelombang bagi selang waktu. Sekali lagi, banyak gelombang bagi selang waktu. Pak, bagaimana cara menghitung banyak gelombangnya? Dikatakan satu gelombang jika ada satu puncak, ada satu lembah. Berarti kalau Bapak hitung dari sini 1, 2, 3, ternyata ada 3 buah gelombang dengan waktu sebesar 3/10 sekon. Begitu ya adik-adik ya. Berarti ini bisa menjadi 30/3. Berarti dapat bahwa frekuensinya adalah 10 Hz. Mana tahu adik-adik udah lupa apa rumus periode? Periode itu kebalikan, T per M. Atau sebenarnya juga boleh jika F sudah dapat, bisa juga dapat dicari dengan 1 per F aja. Kebalikannya lagi, jika T sudah ada, F dapat dicari dengan 1 per T. Iya. Nah, semua Bapak guru
Bapak kurungi. Ingat kurungnya, lupakan rumusnya. Iya, Pak, pertanyaannya kan adalah V. Iya, mari kita jawab V. Apa rumus V? Rumus V itu adalah panjang gelombang kali frekuensi. Atau mengingat bahwa F adalah 1/T, maka F-nya ini juga boleh kita tuliskan menjadi lambda kali 1/T atau lambda per T. Pak, kita sudah punya frekuensi. Betul, berarti kita tinggal cari lambda. Apa itu lambda? Lambda itu adalah panjang gelombang yang selanjutnya bisa kita sebutkan sebagai panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang. Tetapi kamu harus hati-hati. Lihat, yang dikatakan 60 cm, apakah dimulai dari sini sampai ke sini? Tidak. Maka ketika kamu mencari lambdanya, yang perlu kamu perhatikan adalah panjang gelombang itu dilihat dari titik mana. Nah, di sini adik-adik perhatikan, dia diambil dari titik ini. Jadi ini nggak usah kamu hitung. Yang 60 cm itu dari sini sampai ke sini. Nah, berarti apa yang perlu? Ngitung gelombangnya lagi. Ini Bapak hapus ya. Perhatikan, 1 dari sini ya. 1. Kemudian 1,5 ya. Betul ya? Sekali lagi. 1,5. Nah, hitungnya ini 1/4 nih. Ini 1/4. Maka berarti berapa? Tadi 1,5, 1/4 tambah 1/4, setengah. Berarti semua 2 gelombang. Yang 2 gelombang atau 2 lambda itu panjangnya adalah berapa disebutkan dalam soal? 60 cm. Berarti lambdanya berapa? 60/2. Berarti dapat berapa Diku? 30 cm. Berarti berapakah V-nya? V adalah lambda kali F. Lambdanya adalah berapa lambdanya? Lambdanya udah kita dapat 30 cm. Berapakah frekuensinya? 10 Hz. Berarti dapat berapa Diku? 300 cm per sekon. Berarti nilainya adalah 300 cm per sekon atau berapa? Cm bisa kita ubah menjadi 3 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah duduk. Halo, bagaimana? Kira-kira bisa dimengerti? Jadi sangatlah gampang. Nomor 17 kita berbicara tentang optik atau kacamata atau lensa gitu dia ya. Orang yang rabun jauh atau disebut dengan miopi, adik-adikku, dibantu dengan lensa apa? Dibantu dengan lensa cekung atau disebut lensa negatif. Dengan kuat lensa itu harus berapa? Ayo, ada yang ingat? Iya, 100/PR. Apa PR-nya? Punstum remotum. Remote ya, remote-nya dari jauh. Itu cara-cara unik untuk mengingatnya ya. Berarti untuk rabun jauh kita pakai istilah PR, titik jauhnya. Jadi kalau mata normal itu adik-adik, mata normal itu ketika mata kita masih normal, belum rabun. Nah, itu artinya untuk titik dekat itu 25 cm. Untuk titik jauhnya itu sebenarnya tidak terhingga. Sehingga untuk mereka yang sudah mengalami rabun jauh tak lagi bisa melihat yang jauh. Contoh, seorang Ani harusnya sekarang hanya bisa melihat jarak 2 meter. Lewat dari 2 meter, dia tidak lagi mampu melihatnya. Pertanyaannya, berapakah kuat lensa yang harus digunakannya? Yang 2 meter tadi itulah PR-nya. Oke? Setelah miopi, ada kita sebut dengan hipermetropi. Hipermetropi itu atau rabun dekat, ingat rabun dekat dibantu oleh lensa apa? Oleh lensa cembung. Lensa cembung itu disebut lensa positif. Dengan kuat lensanya yang disimbolkan dengan P dapat dicari dengan 100/Sm dikurang 100/pp. Waduh, Pak, payah ingatnya Pak. Oh iya ya, payah ya. Nah, caranya bagaimana? Ingat, tadi Bapak katakan bahwa manusia itu punya
mata ketika normal titik dekat yaitu 25 cm. Pak, ada nggak lain itu? Kadang ada 25, kadang ada 30 ya adik-adik ya. Cuman biasanya lebih sering itu pakai yang 25. PP-nya apa, Pak? Nah, jadi biasanya kalau nenek kita, opung kita semua biasanya memperjauh itu bukunya supaya dia bisa melihat lagi dengan jelas. Nah, diperjauh itu ya, diperjauh. Kadang kalau saya sama nenek saya dulu sampai itu saya yang megang, saya 10 meter di sana baru dia bisa baca ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah berapakah buah lensa digunakan supaya dapat lagi melihat pada jarak 25 cm? Itulah soalnya di nomor 17. Mari dengarkan saya baca. Ketika Budi lupa membawa kacamata, Budi susah melihat jelas tulisan di papan tulis yang jaraknya 3 meter. Ya, 3 meter. Untuk dapat melihat jelas, Budi harus mendekat hingga jarak lebih kurang 0,5 meter. Nah, sekarang permasalahannya dia hanya bisa melihat pada jarak 0,5 meter. Lewat daripada 0,5 meter, dia tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Pertanyaannya adalah, Budi itu menderita cacat apa? Kan nggak bisa lihat yang jauh. Dia sekarang hanya bisa melihat yang dekat. Nah, berarti dia cacat mata, miopi. Berarti miopi itu jawabannya di situ adalah B. Dibantu oleh lensa apa? Dibantu oleh lensa ceku. Nah, berapakah besarnya? Tinggal kamu cari. Berarti P sama dengan 1/0,5. Kok 0,5, Pak? Iya, karena pada saat 0,5 baru dia bisa baca dengan baik. Sehingga ini apa jadinya? Ayo, 10/5. 10/5 berapa? 2 dioptri. Pak, jawabannya ada min, ada positif. Ya, ambil dong yang min, karena dia harus dibantu oleh lensa negatif. Berarti buah lensanya adalah min 2 dioptri. Oke, untuk adik-adik semuanya, sampai demikian dulu pembahasan kita hari ini. Meski agak sedikit terbatas, tapi kami yakin kalian tetap belajar di rumah, tetap persiapkan dirimu, meski keadaannya pasti pulih. Sama-sama berdoa supaya semua cepat selesai. Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Tuhan memberkati.